Perkenalkan, nama saya Muhammad Biran Satriawan dan NIM 057. Saya berasal dari D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang kualitas daya. Dari mulai pengertian dari kualitas daya, mengapa kualitas daya itu penting. Selanjutnya ada definisi dari kualitas daya itu sendiri. Terus ada penyebab masalah kualitas daya, parameter utama yang digunakan untuk mengetahui kualitas daya, dampak buruk kualitas daya. Selanjutnya ada standar kualitas daya dan solusi untuk meningkatkan kualitas daya beserta contoh nyata pentingnya kualitas daya di kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian kualitas daya. Kualitas daya sendiri atau power quality adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Kualitas daya yang baik berarti bahwa suplai listrik memiliki karakteristik yang stabil, bersih, dan sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik yang terhubung. Sebaliknya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada peralatan, kerugian ekonomi, bahkan pemadaman total. Lalu, mengapa kualitas daya itu penting? Keandalan sistem tenaga listrik, suplai daya yang stabil dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menjaga keandalan operasi peralatan listrik. Gangguan pada kualitas daya dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik, motor, dan generator, menyebabkan perangkat-perangkat itu cepat rusak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari manual book alat elektronik itu sudah lebih cepat rusaknya. Selanjutnya ada efisien operasional. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan penurunan efisiensi energi, meningkatkan konsumsi daya reaktif, dan menyebabkan pemborosan energi. Selanjutnya, perlindungan peralatan. Perangkat modern seperti komputer, server, inverter, dan peralatan industri sensitif terhadap fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan lainnya. Jadi, ketika peralatan-peralatan tersebut jika tidak memperhatikan kualitas daya itu sangat merugikan ya, baik di server, komputer maupun inverter, karena dapat merusak komponen tersebut, dua itu pasti ada yang namanya kerusakan dari servernya sendiri itu menyebabkan peralatan-peralatan lainnya juga ikut error. Selanjutnya, regulasi dan standar. Banyak negara menerapkan standar ketat untuk kualitas daya seperti IEEE 519 dan IEC 61000 untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi sesuai dengan parameter yang diizinkan. Nanti kita bahas standar yang digunakan kualitas daya saat ini. Kemudian dampak ekonomi. Masalah kualitas daya dapat menyebabkan downtime produksi, kerusakan peralatan, dan perbaikan yang tinggi. Definisi kualitas daya. Menurut IEE atau International of Electrical and Electronic Engineers, kualitas daya didefinisikan sebagai karakteristik tegangan, arus, dan frekuensi yang mempengaruhi performa peralatan listrik yang terhubung. Secara sederhana, kualitas daya mengacu pada stabilitas tegangan. Tegangan arus tetap berada dalam rentan yang diizinkan. Jadi, ada batas toleransi antara batas atas dan juga batas bawah. Bentuk gelombang. Gelombang listrik harus mendekati bentuk sinusoidal, ideal tanpa distorsi. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi suplai harus stabil. Biasanya antara 50 Hz sampai 60 Hz. Di Indonesia sendiri kita menggunakan 50 Hz. Penyebab masalah kualitas daya. 1. Sumber internal. Dari beban non-linear seperti inverter, motor induksi, dan
perangkat elektronik. Yang kedua, ketidakseimbangan beban antar fasa. Yang ketiga, penggunaan peralatan yang tidak efisien, misalnya motor yang terlalu besar, tidak diperuntukkan untuk penggunaannya. Misal, kita menggunakan motor 3 fasa untuk mengaduk makanan di industri-industri yang kecil, misal kayak industri tahu atau industri apapun yang tidak menggunakan kapasitas yang besar, tapi menggunakan motor yang kapasitasnya sangat besar. Itu juga mempengaruhi. Kemudian sumber eksternal, gangguan pada jaringan distribusi seperti petir, pohon tumbang juga dapat menimbulkan masalah kualitas daya karena ada arus yang bocor. Yang kedua, fluktuasi tegangan akibat perubahan beban jaringan. 3. Integrasi energi terbarukan seperti solar PV dan wind turbine dapat menyebabkan ketidakstabilan. Karena seperti di solar PV itu outputnya sangat terpengaruh terhadap cahaya matahari yang diserap. Jadi semakin besar cahaya matahari, maka semakin besar juga outputnya. Begitu juga sebaliknya, ketika matahari itu redup, maka outputnya juga ikut turun. Selanjutnya, parameter utama yang digunakan untuk mengukur kualitas daya. Ada beberapa parameter utama di analisis sebagai berikut. Yang satu, tegangan atau sag voltage, yaitu penurunan tegangan sementara kurang dari 90% dari nilai nominal. Yang kedua, swell atau voltage swell, peningkatan tegangan sementara lebih dari 110 dari nilai nominalnya. Kemudian interruption atau hilangnya suplai daya secara total atau sebagian. Yang keempat, fluktuasi tegangan, variasi kecil pada tegangan yang dapat menyebabkan kedipan cahaya atau flicker. Selanjutnya, di arus, harmonisa atau distorsi gelombang arus akibat beban non-linear. Selanjutnya, ketidakseimbangan fasa, perbedaan arus antara fasa dalam sistem 3 fasa. Terus ada faktor daya, yaitu rasio antara daya reaktif atau real power dan daya semu atau apparent power. Selanjutnya, faktor daya rendah menunjukkan penggunaan daya reaktif yang tinggi. Lalu dampak buruk ketika kualitas daya itu tidak sesuai dengan standarisasi. Masalah kualitas daya dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain pada peralatan elektronik. 1. Kerusakan pada komponen sensitif seperti motherboard, komputer, server, dan juga controller. Ini sangat mengganggu ya ketika pada dunia industri, apalagi yang alatnya harus nyala 24 jam, tidak boleh mati. Ini juga sangat berbahaya juga. Kemudian umur peralatan yang lebih pendek akibat panas berlebih. Seperti yang saya jelaskan tadi, umur peralatan akan menjadi lebih pendek dari manual book atau garansi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Kemudian pada motor dan generator, panas berlebih akibat harmonisa. Yang kedua, getaran dan juga noise yang tidak normal. Jadi motor lebih bergetar ya, getarannya itu lebih terasa, dan juga noise, kayak ada arus yang bocor di bodi motor. Itu juga sangat berbahaya. Pada jaringan distribusi, kerugian energi akibat arus harmonisa juga ditimbulkan. Yang kedua, ketidakstabilan sistem akibat ketidakseimbangan fasa. Yang keempat, pada sektor industri, downtime produksi akibat pemadaman atau kerusakan peralatan tadi juga menyebabkan kerugian yang sangat besar dampaknya kepada industri tersebut. Yang kedua, biaya perbaikan dan pergantian peralatan yang tinggi. Standar kualitas daya. Untuk memastikan kualitas daya yang baik, beberapa standar internasional yang telah ditetapkan antara lain IEE 519,
mengatur batas harmonisa dan distorsi dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, menetapkan persyaratan untuk faktor daya dan kualitas daya. Pada IEC 61000, seri standar untuk mengatur seri standar untuk kompatibilitas elektronik atau EMC, termasuk batasan emisi harmonisa dan ketahanan terhadap gangguan. Kemudian pada standar EN 50160 atau standar Eropa yang menetapkan karakteristik tegangan suplai dalam jaringan distribusi. Lalu, solusi untuk meningkatkan kualitas daya. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kualitas daya ini. Meliputi, pertama, ada stabilitas tegangan untuk mengatasi fluktuasi tegangan. Yang kedua, menggunakan filter harmonisa, yaitu filter pasif atau aktif untuk mengurangi distorsi harmonisa tersebut. Yang kemudian ada UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk melindungi peralatan dari pemadaman atau gangguan transient. Yang keempat ada Dynamic Voltage Restorer atau DVR untuk mengatasi shock dan juga swell. Yang kelima, sistem grounding yang baik untuk mengurangi noise dan juga gangguan elektromagnetik. Nah, contoh penerapan pentingnya kualitas daya pada kehidupan sehari-hari. Misal, di rumah tangga, fluktuasi tegangan dapat merusak perangkat elektronik seperti TV, kulkas, dan juga AC. Lonjakan tegangan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perangkat rumah tangga. Nah, ketika hal tersebut terjadi di rumah kalian, ketika kualitas daya kalian belum diperbaiki atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kalian akan cepat sekali perangkat elektronika kalian akan rusak. Meskipun diganti dengan hal yang baru, akan terjadi hal yang sama. Kemudian, di industri, harmonisa yang tinggi dapat menyebabkan motor induksi mengalami panas berlebih yang mengurangi efisiensi dan umur motor. Yang kedua, ketidakseimbangan fasa dapat menyebabkan getaran berlebih pada motor maupun generator. Di pusat data sendiri, pemadaman atau gangguan transient dapat menyebabkan hilangnya data dan juga kerusakan pada server. Ini sangat berbahaya karena di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari pusat data atau data server. Ini sangat penting di berbagai sektor. Ketika kita menggunakan internet, sudah pasti hal yang paling penting adalah server data. Itu tidak boleh mati sebentar pun. Harus seminimal mungkin menghindari dari gangguan kualitas daya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kualitas daya adalah aspek kritis dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi performa peralatan dan efisiensi operasional. Memahami penyebab, parameter, dan dampak masalah kualitas daya adalah langkah awal untuk merancang solusi yang efektif dengan menerapkan teknologi mitigasi yang tepat dan mematuhi standar internasional. Kualitas daya dapat ditingkatkan untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.